yang dia katakan ikhlas karena Allah tapi tidak mencontoh Rasulullah, bagaimana amalnya? Ya nggak diterima. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak dicontoh dari kami, amalan itu tertolak. Jadi amal itu yang pertama syaratnya ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Saya tambahkan penjelasan. Al-Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan. Kata beliau bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan ditanya dua oleh Allah. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama akan ditanya oleh Allah, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruannya para rasul berkaitan tentang ikhlas? Bagaimana kalian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita harus mengikuti contoh Rasulullah. Jadi ikhlas harus ikut contoh Rasulullah. Kalau tidak ikut contoh Rasulullah akan diterima. Umpamanya sekarang ini di bulan Rajab, saya ambil contoh supaya mudah untuk dipahami. Orang melakukan sholat raghaib di bulan Rajab, puasa raghaib, nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Nggak ada contoh dari Nabi, dan hadisnya maudhu', palsu hadisnya. Melakukan perayaan Isra Mi'raj, Nabi nggak contohkan, sahabat nggak contohkan, tabi'ut tabi'in nggak contohkan, para a'immatul mujtahidin nggak dicontohkan. Rasulullah dan sahabat tidak mencontohkan perayaan Isra Mi'raj, nggak ada contohnya. Jadi meskipun dikatakan ikhlas, tapi nggak ada contoh, nggak akan diterima oleh Allah SWT. Orang melakukan perayaan untuk apa? Supaya dapat ganjaran, dapat pahala, diterima oleh Allah. Tujuannya ibadah. Tapi kalau nggak ada contoh, nggak akan diterima. Contoh yang lain, orang di bulan Rajab ini memperbanyak ibadah. Dianggap bulan Rajab ini bulan yang haram. Betul, bulan yang haram. Di zaman jahiliyah maupun dalam Islam termasuk bulan yang haram. Artinya tidak boleh perang dalam bulan Rajab. 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang keempat Rajab. Ini bulan-bulan yang haram, yang tidak boleh perang di bulan ini. Itu diagungkan oleh orang jahiliyah. Kalau ada umat Islam kemudian memperbanyak ibadah seperti yang sekarang dilakukan oleh orang-orang Syiah, memperbanyak ibadah bulan Rajab, nggak ada contohnya. Kalau mau memperbanyak ibadah nanti bulan Ramadan, yang ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan seperti sholat malam, membaca Al-Quran, puasa tetap jalan terus. Tapi menghususkan bulan dari bulan yang lain tidak boleh. Bagaimana kalau kita melaksanakan syariat Islam seperti memakai jilbab karena disuruh oleh orang lain, tapi lama-kelamaan timbul pada diri kita keikhlasan, apakah diterima? Diterima oleh Allah. Seperti pernyataan para ulama salaf, awalnya kami beribadah awalnya karena orang, kemudian kami lawan, akhirnya terus kami lawan, kemudian timbul keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya mungkin karena suruhan orang tua atau suruhan suami, ya, suruhan teman, tapi kemudian dia berusaha untuk ikhlas karena Allah, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang bersedekah kemudian dia minta kepada orang yang diberikan sedekah supaya dia mendoakan supaya banyak rezeki? Mestinya tidak bisa dia melakukan demikian, karena kalau seandainya dia melakukan sedekah, ya, karena mengharapkan itu, nanti sedekahnya lama-kelamaan ingin mengharapkan doa dari kaum muslimin, bukan karena Allah. Kita dengan ikhlas sedekah itu, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita berdoa. Kalau orang itu membalas dengan doa yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tetap kita lakukan amal-amal baik itu. Meskipun orang itu membalas kebaikan atau tidak, mendoakan kita atau tidak, tetap kita lakukan perbuatan yang baik. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang yatim, dan orang-orang yang ditawan, dan mereka memberikan semata karena Allah. Yang mereka mengatakan kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Bagaimana amal itu? Apakah lebih baik ditampakkan atau disembunyikan? Ya kalau amal-amal yang sudah jelas harus ditampakkan, ya kita tampakkan. Seperti tadi sholat berjamaah dan yang lainnya. Tapi ada amal yang memang kita sembunyikan, seperti sedekah, sholat malam dan yang lainnya. Itu disembunyikan yang terbaik. Apakah termasuk riya menceritakan kebaikan atau amalan yang kita kerjakan supaya orang bisa mengerjakan amalan itu? Yang terbaik jangan kita ceritakan amal kita. Sebab itu timbulnya sum'ah. Kalau kita mau ceritakan juga tentang kebaikan-kebaikan, ceritakan orang-orang terdahulu yang sudah meninggal dunia. Kalau kita mau ceritakan juga kepada teman kita supaya mereka tambah semangat untuk beribadah kepada Allah, ceritakan orang-orang soleh. Ceritakan salafus soleh yang mereka melakukan amal-amal soleh yang sangat banyak. Para sahabat Ridwan majma'in, para tabi'in, kita ceritakan yang akan menambah semangat kita untuk melakukan amal soleh. Nggak usah ceritakan tentang diri kita. Bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka sholat malam, bagaimana mereka sedekah, bagaimana mereka berjihad. Kita ceritakan tentang amal-amal mereka yang disebutkan oleh para ulama, seperti Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala dan yang lainnya. Kita ceritakan kepada teman kita. Tapi kita tidak menceritakan tentang amal kita. Sebab dengan menceritakan amal kita timbul riya, timbul sum'ah, timbul ujub. Tadi disebutkan tentang pembahasan niat. Apakah niat yang kita lakukan tuh seperti sebelum sholat kita lafadzkan niat itu? Tidak. Talafut niat adalah bid'ah. Dan saya bahas, kalau bapak atau ibu yang bertanya tadi punya buku Rasail ini, ada saya jelaskan bahwa melafadzkan niat seperti usolli dan yang lainnya bid'ah dalam Islam. Nabi nggak contohkan, para sahabat nggak contohkan. Bagaimana kalau kita pernah melakukan perbuatan riya, ujub, sum'ah? Ya kita taubat kepada Allah SWT atas perbuatan kita itu, dan kita mohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ormas partai yang mereka memberikan bantuan tapi tujuannya mereka untuk orang intima dan wala kepada ormasnya? Apakah ini termasuk riya? Jelas riya. Dia melakukan bukan karena Allah. Dia melakukan justru untuk orang itu ikut partainya, ikut golongannya, ikut kelompoknya, bukan karena Allah. Dia menyumbangnya tujuannya supaya orang ikut kepada dia. Makanya orang-orang yang ikut di tempat itu, apakah di partai, organisasi atau yang lainnya, itu amal-amalnya kadang-kadang nggak bisa lepas dari keterikatan dia kepada apa yang dia ada di dalamnya. Makanya ini harus kita hati-hati. Orang yang berada di tempat itu nggak lepas amalnya, keterikatan dia, walaknya dia kepada organisasi atau kepada kelompoknya. Yang dia akan tunjukkan dalam beramal, saya nih melakukan karena ini, atau pakai kaos ya supaya terlihat saya beramal, ini lihat di partai saya, ini lihat baju saya ini. Jadi nggak lepas daripada itu. Maka tanggalkan semua itu, lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala.
Semua itu nggak akan menolong kita dari azab Allah. Semuanya nggak akan bisa menolong kita dari azab Allah. Yang menolong kita dari azab Allah